Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, mobil SUV di Tangerang Selatan menabrak pohon. Cabuli pasien, dokter di kota Tangerang dilaporkan ke polisi. Kesulitan air bersih, warga Lebak antre bantuan air bersih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna terkait usulan pengunduran diri Sanuji Pentabarta dari jabatan Wakil Wali Kota Cilegon. Sanuji mundur karena mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Lebak sebagai calon bupati. Sanuji juga telah melayangkan surat pengunduran diri tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 22 Agustus 2024 lalu. Hal ini juga dilakukan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten itu sebagai bentuk kepatuhan terkait regulasi yang berlaku. Sanuji menjabat Wakil Wali Kota selama 3,5 tahun, mendampingi Heldi Agustian yang menjabat sebagai Wali Kota Cilegon. Sanuji dan Heldi merupakan kepala daerah hasil Pilkada Cilegon tahun 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya dan PKS. Politik hari ini saya diusulkan pemberhentian secara politik. Nah, tapi secara administrasi mungkin menunggu SK Kemendagri. Paling lambat banget 22 September itu tidak ada surat Kemendagri, saya berhenti karena itu ditetapkan menjadi calon di Kabupaten Lebak. Tapi mungkin kalau SK Kemendagri lebih cepat, maka saya berhenti lebih cepat. Ya, karena berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan, ketika pindah daerah, maka Pak Sanuji harus mengundurkan diri sesuai dengan aturan PKPU juga. Memberikan doa-doa yang terbaik, kesan dan pesan, juga saling meminta maaf. Semoga ke depan dimanapun berada tetap memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Saat ini Sanuji maju sebagai calon Bupati Lebak didampingi oleh Dita Fajar Baihaqi yang diusung 4 partai politik seperti Partai Gerindra, PKS, PSI, dan Partai Garuda. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah mengeluarkan informasi 10 kabupaten dengan tingkat kerawanan tinggi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI, dan Polri. Dari 10 kabupaten tersebut, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten masuk dalam tingkat kerawanan tertinggi. Selain Pandeglang, Kabupaten Lebak juga masuk dalam 2 wilayah di Provinsi Banten yang menyandang predikat kerawanan tinggi pada Pilkada Serentak 2024 bersama Kabupaten Lebak. Tingkat kerawanan Pilkada Serentak paling banyak terjadi pada masa kampanye dan proses pemungutan suara. Hal itu diungkapkan karena masih adanya ketidaknetralan ASN yang terlibat dalam pemilu. Pada Pilkada Pandeglang tahun ini, ada 4 bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang yang mendaftar ke KPU Pandeglang. Bawaslu Pandeglang juga akan mengadakan sosialisasi akbar yang diinisiasi oleh Divisi Pencegahan, dan memang di akhir itu akan ada output MOU juga, lebih kepada bentuk pencegahan dari kita menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan IKP tersebut. Kalau untuk Kabupaten Pandeglang ada berapa kecamatan sih yang rawan kira-kira? Untuk Pandeglang, kalau kita berbicara historis di pilkada sebelumnya, memang salah satunya adalah Kecamatan Cipecang, kemudian Kecamatan Menes, kemudian ada beberapa kecamatan lagi lah yang masuk ke salah satu rawan dugaan atau potensi terjadinya dugaan pelanggaran. Satu calon bupati, yakni Raden Dewi Setiani, merupakan adik dari Dimyati Natakusuma, bakal calon wakil gubernur Banten. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Angkasa Pura II dan Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memperketat pengawasan virus monkeypox atau mpox yang dibawa penumpang dari luar negeri. Pihak bandara menambah alat pendeteksi suhu atau thermal scanner yang dipasang di Terminal 2 dan 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga para penumpang yang baru tiba dari negara penyebaran virus mpox atau negara tertentu wajib memperlihatkan kartu sehat Health Pass dari negara awal. Namun apabila para penumpang dari luar negeri terdeteksi gejala virus tersebut, langsung diperiksa melalui laboratorium. Apabila positif, langsung dikarantina sebelum dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulanti Saroso, Jakarta Utara. Perlu ketahui bahwa meningkatnya monkeypox di luar negeri, di Bandara Soekarno-Hatta ini kita lakukan pengetatan terhadap penumpang, terutama yang datang gitu ya. Jadi kami berkolaborasi tentunya dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan melakukan pemantauan terhadap penumpang pesawat di Terminal 3 maupun di Terminal 2 karena ini terkait dengan internasional. Kami ada fasilitas terkait dengan thermal scanner yang akan mendeteksi suhu bagi penumpang sehingga dapat dilakukan mitigasi apabila penumpang tersebut terindikasi terpapar monkeypox tersebut. Untuk pengetatan mpox, Balai Besar Karantina Kesehatan menambah 60 petugas yang dibagi tiap shift di masing-masing Terminal 2 dan 3 internasional, ditambah masing-masing 4 petugas tim boarding. Pertama adalah ada mekanisme atau ada sistem screening dini melalui satu sehat Health Pass. Jadi di bandara origin, di tempat jadi origin, para passenger atau pelaku perjalanan itu diminta diwajibkan untuk mengisi SSHP tersebut. Begitu dia mengisi, nanti di bandara tujuan, misalnya di Suta, itu nanti di dashboard kami sudah kelihatan status daripada passenger tersebut atau pelaku perjalanan tersebut. Merah bergejala, oranye itu adalah kontak erat dengan yang bergejala, kuning itu adalah pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit, hijau itu adalah tidak 1, 2, dan 3 tersebut. Hingga saat ini ada 2 penumpang dari luar negeri yang terdeteksi gejala virus mpox. Namun setelah diperiksa, kedua penumpang tersebut dinyatakan negatif. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.